sistem hukum ketatanegaraan Tiongkok atau Cina? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Alim dengan NIM 2232-150. Jadi saya sedikit menjelaskan terkait dengan sistem ketatanegaraan Tiongkok. Jadi sistem ketatanegaraan Tiongkok berlandaskan pada konstitusi Republik Rakyat, di mana sistem ini ada 6 pendekatan secara pemerintahan. Yang pertama, secara legislatif, eksekutif, militer, pengawasan, yudisial, dan kejaksaan. Nah, di sini ada namanya Kongres Rakyat Nasional. Kongres Rakyat Nasional itu sebagai legislatif eksekutif utama yang dimana membuat undang-undang dan mengawasi undang-undang. Nah, terlepas dari situ, di mana sistem ini bersifat hierarki. Nah, sistem sifat hierarki ini dibangun dengan satu catatan bahwa kekuasaan itu ada satu turunan. Dan yang kedua, di mana kita ketahui bahwa Mahkamah Agung sebagai pengawasan yang dinaungi oleh beberapa masyarakat. Artinya bahwa Mahkamah Agung diimplementasikan untuk masyarakat sebagai pengadilan untuk mengawasi konstitusi yang ada juga. Nah, terlepas dari situ bahwasanya di negara Tiongkok ini ada partai yang menaungi secara keseluruhan. Nah, yang namanya Partai Komunis Tiongkok yang mengawasi sistem dan pelaksanaan Republik Tiongkok itu sendiri. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Distiawati dengan NIM 2232-141. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk negara di Tiongkok. Tiongkok dikenal secara resmi dengan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan komunis yang terletak di Asia Timur. Ibu kotanya adalah Beijing dan memiliki luas sekitar 9,6 juta. Menjadikannya salah satu negara yang terbesar di dunia dengan populasi lebih dari 1,4 miliar jiwa. Sementara itu, Taiwan dan Republik Tiongkok memiliki bentuk pemerintahan presidensial dan beribu kota di Taipei. Taiwan juga mengklaim sebagai penerus sah Republik Tiongkok yang didirikan pada tahun 1912. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zerlinda Julia Desarani Sabudin dengan NIM 2232-136. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan negara Tiongkok. Sistem pemerintahan negara Tiongkok atau Republik Rakyat Tiongkok menganut sistem politik satu partai yang dikendalikan oleh Partai Komunis Tiongkok atau PKT. Struktur pemerintahan negara Tiongkok memiliki 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden sebagai pemimpin negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Kongres Rakyat Nasional atau KRN adalah legislatif tertinggi yang mengawasi undang-undang dan kebijakan negara. Sementara itu, Mahkamah Agung Rakyat mengawasi sistem peradilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Reza Ahmad Fauzi dengan NIM 2232-163. Saya di sini akan membahas terkait kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan Indonesia. Kelebihan sistem pemerintahan Indonesia yang pertama adalah masa jabatan para DPR dan para menteri yang stabil. Dan yang kedua adalah pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya, tidak dibatasi dengan krisis. Yang ketiga adalah presiden tidak dapat membubarkan DPR. Yang keempat adalah eksekutif yang lebih stabil. Tadi itu kelebihan sistem pemerintahan Indonesia. Adapun kelemahan sistem pemerintahan Indonesia adalah yang pertama, adanya kecenderungan otoritas presiden. Yang kedua, sering terjadinya pergantian para pejabat. Dan yang ketiga,
pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh. Baik itu terkait kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Abdul Qadir, NIM 2232-155. Di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan dari sistem pemerintahan Tiongkok. Yang pertama itu kelebihan dari sistem pemerintahan Tiongkok. Garis tanggung jawab dan penguatan kebijakannya sangat jelas dan cepat. Terus juga negaranya relatif stabil. Adapun dari kelemahan dari sistem pemerintahan Tiongkok, sistem perpolitikannya tidak didasarkan pada kebebasan sipil. Sekian dari presentasi